Prof. Ismail. Mas, aku hanya ingin kamu tahu, kalau aku punya sesuatu yang tidak dimiliki istri-istrimu yang dahulu. Aku diam, karena tidak ada gunanya berdebat dengan Ririn. Mas, Ririn berdiri di sampingku kala aku mulai melepaskan kancing kemeja sambil membuka lemari. Aku mau istirahat dulu, karena besok mau ke lokasi proyek hotel, ujarku, agar Ririn tidak mendesak berdebat. Kamu selalu begitu. Aku sudah cukup maklum selama ini. Lalu Ririn membuka pintu lemari paling ujung. Dan ini, ia melempar baju Amel ke lantai. Tadinya masih tersimpan di lemari. Seharusnya kamu menghargai. Aku istrimu sekarang. Ini, Ririn menunjuk baju berserakan. Kamu selalu hidup dengan kenangan Amel, hingga lupa kalau aku adalah istrimu sekarang. Dan bukan saja itu, kamu juga menyebut nama Sarah, seolah ia lebih baik dariku. Kamu ini bicara apa sih, Rin? Itu hanya baju-baju Amel. Ya, tapi apa pantas baju itu masih di lemari ini? Seharusnya baju-baju Amel kamu taruh di lemari lain atau disumbangkan agar dapat amal. Ini malah menyimpannya di lemari ini, seolah ia masih hidup. Kamu tidak menghargai aku. Mas, suara Ririn lebih lantang. Kamu kenapa protes sekarang? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Aneh saja kalau Ririn tiba-tiba mempermasalahkan baju-baju itu sekarang. Kejadian sekarang teringat Sarah, karena dulu Sarah juga pernah bicara ini, tapi aku abaikan. Itu karena selama ini aku menghargaimu. Tapi apa yang aku dapat? Kamu tidak menghargai aku, Mas. Justru yang menghargai dan memujiku adalah orang-orang di luar. Ririn, aku tidak bisa memuji dengan gaya berlebihan. Ya, beginilah aku. Terus, itu apa? Kamu masih menyimpan baju-baju itu, seolah aku tidak ada di kamar ini. Ririn menunjuk baju-baju Amel. Aku terdiam karena Ririn benar. Baju Amel sama sekali tak pernah dikeluarkan dari lemari, karena aku menganggap itu kenangan yang tak pantas dibuang. Baiklah, terserah kamu mau apakan baju-baju Amel. Sumbangkan saja kalau itu bisa jadi amal. Tapi perlu kamu ketahui, aku sama sekali tidak bermaksud tidak menghargaimu. Aku hanya tidak sempat mengurus baju itu. Terpaksa mengalah agar emosi Ririn reda. Mas, kamu sayang gak sih sama aku? Coba pandang aku dan kelebihanku. Kamu terlalu cuek dan sibuk dengan kerjaan. Aku juga butuh perhatian. Butiran bening itu mengalir di sudut matanya. Ini membuatku merasa bersalah. Satu hal yang aku sadari hingga detik ini, aku tidak pernah mencintai Ririn. Rumah tangga ini seperti pencitraan bagi Mami, karena punya menantu seorang dokter dan juga aktif dalam kegiatan sosial. Maafkan aku. Baiklah, aku akan ikut denganmu besok meninjau proyek hotel. Mungkin dengan mengikutimu kerja, hubungan kita semakin dekat. Akhirnya, Ririn melunak juga. Sebelum berangkat ke proyek hotel, aku menghubungi Pak Bobby untuk memberitahu kedatanganku. Ririn tampak bahagia. Kami bepergian dan ia merangkul tanganku manja di sepanjang perjalanan. Mungkin aku harus mencoba mencintai Ririn, meskipun tak yakin apakah bisa. Yang jelas, kini aku sangat merindukan Sarah, dan rasa bersalah ini membuatku jatuh cinta padanya. Ya, aku terlambat merasakan setelah ia jauh dariku karena terluka. Jam menunjukkan jam 5:15. Kami baru sampai. Sengaja minta ke sopir tidak usah terburu-buru, karena Ririn
ingin kami menikmati perjalanan ini, dan aku pun juga ingin melihat pemandangan di sepanjang perjalanan. Sudah siapkan semua berkasnya, Pak? Tanyaku setelah keluar dari mobil dan mulai masuk ke kantor cabang. Sudah, Pak. Aku melangkah di samping Pak Bobby, melewati depan 2 meja. 2 orang karyawan. Kupalingkan ke kanan. Mungkin ia karyawan baru itu. Ia berjilbab dan berkacamata, menundukkan muka kala kami melewatinya. Berbeda dengan karyawan yang satu lagi, menyambut kami dengan senyum. Capek juga. Ririn duduk di sofa, lalu mulai berkaca dengan kotak bedaknya. Sebentar, Pak. Saya ambil laporan itu dulu. Lalu Pak Bobby keluar dari ruangan. Tak lama kemudian, Pak Bobby datang membawa map file. Ini, Pak. Lalu menyodorkannya padaku. Aku mulai membuka laporan itu dan fokus melihatnya. Kenapa laporan ini mirip sekali dengan cara kerja Sarah? Sangat rinci, karena menyajikan harga bahan termurah hingga termahal. Dan di sini ia juga merekomendasikan bahan dengan harga dan kualitas bagus menurut versinya. Hanya Sarah yang biasa melakukan ini karena sangat rinci dan mudah dimengerti. Ini laporan siapa yang buat, Pak Bobby? Tanyaku. Karyawan baru kita itu, Pak. Jawab Pak Bobby mulai duduk yang sedang hamil itu. Yah, Pak. Oh, sepintas ia tidak terlihat seperti Sarah. Kenapa aku selalu memikirkan Sarah? Bahkan rasa rindu ingin bertemu, ingin mengunjungi ke rumah orang tuanya, tapi terhalang karena takut ia tidak menerimaku. Lagian aku sudah menikahi Ririn, dan kenapa aku seperti lelaki pengecut, tidak ada keberanian bertemu Sarah di rumah orang tuanya? Sampai kapan rasa ini menyiksaku? Ada apa, Pak? Tanya Pak Bobby yang membuatku tersentak. Oh, nggak ada, Pak Bobby. Saya ingin cari tempat penginapan di dekat sini. Mungkin besok kami baru balik ke kota, ujarku. Pak Bobby, tolong carikan penginapan terbagus. Nggak masalah bayar mahal, asalkan bersih dan makanannya enak, ujar Ririn. Ya, Bu. Tapi di sini hanya ada satu penginapan, karena ini daerah perkampungan dikelilingi perbukitan. Nggak masalah, Pak Bobby. Yang penting ada penginapan. Ya, aku paling nggak bisa tidur kalau tempatnya kotor dan kurang bagus, Mas. Keluh Ririn. Tapi kita tidak punya pilihan. Atau kamu balik ke kota malam ini juga? Nggak mau kita barengan aja, Mas. Iya, aku nurut deh. Akhirnya Ririn menyetujui dengan muka cemberut. Mari saya antar, Pak, Bu, kata Pak Bobby. Lalu kami keluar ruangan itu. Saat melewati, ternyata sudah kosong karena jam pulang kerja jam 5 sore. Kulirik jam tangan, sudah menunjukkan jam 6 lewat 10 menit. Loh, kok udah kosong aja, Pak Bobby? Tanya Ririn sambil melangkah di sampingku. Udah jam 6, Bu. Lagian saya yang izinkan mereka pulang, karena kalau ibu dan bapak butuh sesuatu, biar sama saya saja. Masa nunggu 1 jam telat pulang aja nggak bisa? Kan mereka digaji, ucap Ririn terdengar sewot. Sudahlah, Rin. Karyawan baru itu lagi hamil, dan mereka tidak ada uang lembur hingga harus menunggu kita keluar. Toh ada Pak Bobby kok. Iya, Mas, tapi tetap aja mereka terlihat kurang menghargai kedatangan kita. Ririn membuka pintu mobil lalu masuk. Aku juga masuk dan duduk di bangku belakang bersama Ririn, sementara Pak Bobby duduk di samping sopir. Mobil meninggalkan kantor. Dalam perjalanan,
Ririn selalu mengomel yang tidak penting. Sebenarnya aku tidak ingin ia ikut, tapi terpaksa karena ia ngotot, karena ingin memperbaiki hubungan kami karena pertengkaran semalam. Kala Ririn sudah mulai diam karena sibuk dengan ponsel, aku pun memalingkan netra keluar kaca jendela mobil, menikmati pemandangan perkampungan ini. Jika sudah selesai proyek hotel, kemungkinan aku akan mencari rumah dekat sini untuk persinggahan karena lelah dengan aktivitas di kota. Daerah yang sangat sejuk, aku menyukainya. Sarah, batinku dengan mata terpanah melihat sosok yang dirindukan berdiri bicara dengan seorang wanita di tepi jalan. Ya, itu Sarah. Aku yakin itu dia. Dia ada di sini. Ya Tuhan, Sarah. Andaikan Ririn tidak ada di sampingku, sudah kuhentikan mobil mengejarnya. Kaki ingin mengejarnya, tapi terhalang dengan sosok Ririn. Tapi ada sedikit petunjuk karena Sarah bicara dengan ibu yang ada di panti asuhan itu. Loh, kenapa Sarah bicara dengan ibu itu? Astaga, apakah wanita yang di dapur panti asuhan benar Sarah? Dan apakah kecurigaanku itu benar? Kalau iya benar Sarahku. Setelah sampai di hotel, aku akan meninggalkan Ririn sebentar dan menemui ibu di panti asuhan itu yang bicara dengan Sarah. Hanya ingin memastikan kalau seandainya wanita di dapur panti asuhan benar Sarah, kenapa ia hidup seperti... Tidak mungkin ia hidup dalam kondisi kekurangan karena uang yang ditransfer Pak Yoyo lebih dari cukup. Dan apakah karena aku, ia menolak beasiswa untuk anaknya? Ya, dia anak pintar dan berprestasi. Aku yakin mereka adalah Sarah dan dia. Ya Tuhan, Sarah. Ada apa sih, Mas? Kok malah diam? Nggak ada. Nanti setelah di hotel, aku mau melihat perkembangan proyek dengan Pak Bobby. Malam-malam lihat proyek itu. Mata Ririn membulat. Iya, hanya sebentar aja. Kamu istirahat aja dulu. Lagian malam ini aku bisa lihat sampai mana pengerjaan selesai. Jadi besok para pekerja lapangan akan diminta kerja lebih cepat agar proyek ini selesai. Semoga saja Ririn tidak curiga. Ya udah deh, tapi jangan lama-lama karena aku malas sendirian. Aku mau saja ajak kamu, tapi di sana sangat kotor. Enggak mau ah. Aku jijik dengan jalan becek yang bikin sepatuku kotor, Mas. Tapi beneran, kamu hanya sebentar ya. Lagian, aku juga capek. Iya. Syukurlah, Ririn mau ditinggal di hotel. Setelah itu, aku akan ke panti asuhan menemui Sarah atau ibu yang ada di panti itu. Semoga saja Sarah juga ada di sana. Aku hanya ingin melihat dan menanyakan kabarnya, dan tentu meminta maaf lagi. Sarah, aku ingin bertemu sekali saja. Meskipun kamu tak menginginkan aku datang lagi. Ini hanya demi rasa hati, karena rindu ini menyiksa. Bersambung.